Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evinda Putri Indriani dari Prodi S1 PGSD dari kelas B dengan NIM 4130023016. Saya kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi anak sekolah dasar untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Afif Nurliansyah, SPD, MPD. Baik teman-teman, sebelum saya masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi. Apa sih psikologi itu? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku, pikiran, dan proses mental manusia. Ilmu ini mencakup berbagai aspek, termasuk salah satunya yaitu bagaimana individu memahami dunia, berinteraksi dengan orang lain, dan mengatasi berbagai macam tantangan kehidupan. Kemudian teman-teman, apa sih perbedaan antara psikologis anak dan juga psikologis pendidikan? Jadi, psikologis anak terfokus pada pemahaman perkembangan, perilaku, dan proses mental yang terjadi pada anak-anak. Sementara psikologis pendidikan yaitu meneliti berbagai aspek-aspek psikologis dalam konteks pendidikan, termasuk cara individu belajar, faktor-faktor motivasi, dan juga pengembangan di dalam kurikulum. Jadi, psikologis anak lebih menekankan kepada aspek perkembangan individual, sementara psikologis pendidikan lebih berfokus pada proses pendidikan secara keseluruhan. Kemudian teman-teman, saya akan masuk pada materi yang berkaitan dengan psikologis anak sekolah dasar. Jadi, materi yang pertama, apa saja yang harus dipahami oleh guru sebelum ia mengajar? Jadi, sebelum mengajar anak, guru perlu memahami beberapa aspek psikologi anak, antara lain yang pertama yaitu perkembangan fisik dan kognitif, yakni memahami tahapan perkembangan fisik dan kognitif pengetahuan anak untuk menyesuaikan pengajaran dengan tingkat kemampuan anak memahami. Kemudian yang kedua yaitu emosi dan masyarakat, yakni memahami perkembangan emosi serta keterampilan sosial anak untuk membantunya dalam mengelola emosi dan berinteraksi positif dengan teman-teman sekelasnya. Yang ketiga adalah gaya belajar. Nah, di sini kita sebagai guru harus bisa mengenali gaya belajar dari anak-anak, karena setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Salah satunya seperti gaya belajar visual, auditori, atau bahkan kinestetik, yaitu untuk menyajikan materi pembelajaran dengan lebih efektif. Jadi, ketika kita bisa mengenali gaya belajar anak tersebut, maka kita sebagai guru lebih mudah untuk menyampaikan pelajaran yang akan kita ajarkan kepada mereka. Kemudian yang kelima adalah motivasi dan penghargaan. Jadi teman-teman, kita sebagai guru, kita harus bisa menemukan cara yang efektif untuk memotivasi siswa, yaitu dengan memahami apa yang bisa membuat mereka terinspirasi kepada kita, sehingga mereka bisa memiliki semangat belajar yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu menjalin hubungan baik kepada orang tua siswa. Nah, jadi di sini kita sebagai guru harus bisa menciptakan hubungan yang baik dengan seluruh orang tua siswa kita. Nah, di situ dengan tujuan yaitu kita sebagai guru dapat mengumpulkan informasi lebih detail dari siswa-siswa kita demi menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan juga konsisten. Jadi, ketika kita menjalin hubungan dengan orang tua, mencari informasi lebih banyak tentang anaknya, maka kita bisa menyesuaikan anak tersebut untuk belajar dengan kita, sehingga kita lebih mudah untuk mengajari mereka, sehingga pembelajaran yang kita ajarkan menjadi lebih efektif dan konsisten. Jadi, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian materi yang terakhir yaitu bagaimana cara kita menjadi guru untuk mendiagnosa kualitas belajar siswa sekolah dasar. Jadi kita sebagai guru, kita bisa untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa sekolah dasar dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan observasi, yang kedua bisa dengan penilaian, dan yang ketiga yaitu bisa dengan kita berinteraksi.
Nah, teman-teman, masuk ke cara yang pertama, yaitu observasi. Salah satunya kita bisa mengobservasi kelas. Gimana caranya? Yaitu dengan kita banyak-banyak atau sering memperhatikan tingkah laku siswa kita pada saat pembelajaran berlangsung. Seperti kita bisa mendeteksi tanda-tanda kesulitan. Nah, contohnya itu tanda-tanda kesulitan tuh seperti mereka itu biasanya merasa kebingungan ketika kita menyampaikan pembelajaran. Kemudian mereka sering kurang berkonsentrasi. Nah, itu termasuk diagnosa dari hasil kesulitan anak-anak ketika belajar. Yang kedua yaitu dengan penilaian. Nah, di sini kita bisa mendiagnosa kesulitan belajar anak sekolah dasar yaitu dengan cara penilaian. Nah, diantaranya seperti penilaian tes ataupun tugas. Nah, jadi dari sini kita bisa menganalisis tes dan tugas mereka untuk mengidentifikasi pada kesulitan yang mereka hadapi. Nah, baik dari pemahaman konsep ataupun dari keterampilan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu kita bisa berinteraksi. Nah, salah satunya interaksi yaitu kita bisa berkomunikasi dengan siswa dengan baik. Nah, kita bicara pelan-pelan dengan mereka untuk memahami persepsi mereka tentang pembelajaran. Jadi bagaimana ketika mereka menghadapi pelajaran, apa mungkin mereka mengalami kesulitan di saat kita menjelaskan, atau mungkin mereka merasa kebingungan atau bagaimana. Nah, jadi dari komunikasi ini mereka bisa terbuka kepada kita. Nah, sehingga kita bisa menyesuaikan pembelajaran yang akan kita ajarkan nantinya. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran.